Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Cahyati Iswari dengan NIM 220050295. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi yang saya rancang, yaitu Inara Book House. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu bagaimana konsep aplikasi dari Inara Book House, lalu analisis kebutuhan penggunanya, analisis kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan sistem, analisis business, flowchart diagram, data flow diagram atau DFD, and Entity Relationship Diagram atau ERD, dan juga yang terakhir adalah mapping. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep aplikasi dari Inara Book House. Nah, konsep aplikasi dari Inara Book House ini. Inara Book House ini merupakan aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk menciptakan sebuah platform yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian buku. Selain itu, pengguna akan memiliki akses ke berbagai koleksi buku dan bahkan dapat membaca sampel buku sebelum melakukan pembelian. Dengan konsep ini, aplikasi Inara Book House akan berperan lebih dari sekedar sebuah toko buku online. Aplikasi ini akan menjadi sumber daya lengkap bagi para pecinta literatur yang ingin menjelajahi, berbelanja, dan menikmati buku dengan cara yang lebih praktis dan sesuai dengan zaman modern. Selanjutnya, Inara Book House ini. Nah, bagaimana menciptakan dan mengembangkan sistem aplikasi Inara Book House yang dapat membangun sistem pembelian buku online yang user-friendly dan aman, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah menemukan, memilih, dan membayar buku-buku yang mereka inginkan melalui platform Inara Book House, sehingga dalam proses penjualan buku dapat dilakukan lebih efektif. Sistem ini menjadi penting karena setiap pelanggan memiliki preferensi uniknya sendiri, dan perusahaan harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan dan kualitas pelanggan yang konsisten. Selanjutnya, kita akan masuk pada analisis kebutuhan pengguna. Nah, pada analisis kebutuhan pengguna ini, saya akan mengambil 3 aktor dalam aplikasi Inara Book House. Yang pertama itu ada admin. Yang kedua itu ada sistem, dan yang ketiga itu ada pembeli. Nah, admin dalam akses sistemnya itu bisa melakukan login ke sistem, bisa menambahkan produk baru ke dalam katalog, mengedit informasi produk, mengelola stok produk yang tersedia, memverifikasi pesanan pelanggan, memverifikasi pembayaran pelanggan, merubah status pemesanan, melakukan proses pengiriman barang, dan terakhir itu menginput nomor resi. Nah, aktor yang kedua yaitu sistem. Aksesnya itu, sistem akan bisa menampilkan produk di katalog, menampilkan stok produk yang tersedia, menampilkan keranjang belanja, menampilkan informasi pesanan, menampilkan invoice, memberikan nomor resi, dan status pengiriman. Dan aktor yang terakhir itu adalah pembeli. Nah, pembeli bisa membuka dan mencari produk di website, melakukan login ke sistem, melakukan registrasi jika belum memiliki akun, memilih produk yang dibeli, memasukkan produk ke keranjang belanja, mengisi informasi pengiriman, mengkonfirmasi pesanan jika sudah benar, melakukan pembayaran, menerima nomor resi dan status pengiriman, dan yang terakhir mengonfirmasi pesanan jika sudah diterima. Selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, pada perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun sistem ini adalah yang pertama itu adalah sistem operasi yang dibutuhkan ialah antara lain Windows 11. Yang kedua, code editor yang digunakan untuk mengedit source code atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, itu ada XMPP sebagai web servernya. Yang keempat, browser sebagai media visualisasi hasil inputan. Dan yang terakhir, itu adalah MySQL sebagai database. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kebutuhan dari perangkat keras. Nah, analisis kebutuhan perangkat keras yang saya gunakan yaitu PC atau laptop. Yang kedua, RAM 8GB. Yang ketiga, keyboard dan mouse sebagai piranti input. Dan yang terakhir, monitor sebagai piranti output. Nah, kebutuhan analisis sistem. Yang pertama, pada
Analisis kebutuhan sistem ini, fitur-fitur yang saya munculkan dalam aplikasi Inara Bookhouse yang pertama pastinya itu adalah fitur login. Fitur ini memungkinkan pengguna yang sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan username dan password mereka. Kegunaan fitur login ini adalah untuk mengidentifikasi pengguna yang sudah terdaftar, memberikan akses ke akun mereka, dan memberikan pengalaman yang lebih personal seperti melihat riwayat pembelian, menyimpan buku ke dalam keranjang. Dan selanjutnya, bagi yang belum memiliki akun, ada fitur registrasi. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna yang belum memiliki akun untuk membuat akun baru di dalam aplikasi. Selanjutnya ada fitur katalog produk. Nah, pada fitur katalog produk ini digunakan untuk memberikan daftar lengkap buku yang tersedia dalam toko online Inara Bookhouse. Ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai kategori buku, mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau genre tertentu. Selanjutnya, itu ada fitur promosi. Fitur detail produk. Fitur ini memberikan informasi rinci terhadap setiap buku yang dijual di Inara Bookhouse. Pengguna dapat melihat deskripsi buku, penulis, tahun terbit, harga, serta ulasan atau rating pengguna lain. Ini membantu calon pembeli untuk membuat keputusan informasi yang lebih baik sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya ada fitur promo. Nah, fitur ini memungkinkan Inara Bookhouse untuk menawarkan promosi diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan. Hal ini dapat mencakup diskon untuk buku tertentu, penawaran bundle, atau program loyalitas. Nah, selanjutnya itu adalah fitur keranjang belanja. Nah, fitur ini memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan buku yang ingin mereka beli sebelum melakukan pembayaran. Mereka dapat menambah, menghapus, atau mengubah sejumlah buku dalam keranjang belanja mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa kembali pilihan mereka sebelum pembayaran akhir. Dan yang terakhir itu adalah fitur preview. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau atau cuplikan isi buku sebelum membelinya. Pratinjau ini bisa berupa beberapa halaman awal buku atau sampel tertentu. Ini membantu pembeli untuk lebih memahami isi buku sebelum mereka memutuskan untuk membelinya. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas analisis kebutuhan Pisces. Nah, analisis kebutuhan Pisces itu terdapat ada 6. Yang pertama itu adalah performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Nah, yang pertama saya akan mulai dari kinerja atau performance. Nah, sistem yang berjalan, tim pengelola toko buku harus melakukan pengecekan data secara berulang yang mengakibatkan lamanya proses pengolahan data penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sistem belum optimal yang dapat berdampak pada kinerja karyawan. Nah, lalu dalam sistem yang kami usulkan, melakukan pengecekan data buku dapat dilakukan dengan cepat dan efektif karena semua dilakukan melalui sistem. Nah, selanjutnya ada informasi atau information. Nah, informasi pada sistem yang berjalan, aplikasi yang berjalan belum mampu memberikan informasi yang akurat dan bebas dari kesalahan. Informasi yang dihasilkan seringkali mengandung kesalahan. Selain itu, pelanggan kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang produk baru kami. Nah, selanjutnya, pada sistem yang kami usulkan, konsumen mendapatkan informasi produk yang lebih akurat melalui aplikasi, mulai dari harga produk, melihat deskripsi buku, penulis, tahun terbit, serta ulasan atau rating dari pengguna lain. Selanjutnya, ada ekonomi. Nah, di sistem yang lama masih menggunakan media promosi yang konvensional, sehingga terjadi pemborosan dan tidak efektif kegiatan promosi produknya. Nah, pada sistem yang kami usulkan, sistem yang dibuat akan memberikan penghematan biaya untuk promosi yang bisa digunakan dan menghasilkan peningkatan pemasukan, serta meningkatkan nilai informasi yang diberikan. Selanjutnya ada kendali atau kontrol. Nah, sistem yang berjalan diterapkan saat ini memungkinkan peluang kecurangan yang dapat dieksploitasi oleh karyawan. Karena setiap transaksi pelanggan masih dilakukan secara manual dengan nota pembelian yang rentan terhadap manipulasi.
Nah, sistem yang kami rekomendasikan memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko terjadinya tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan. Ini disebabkan oleh perhitungan otomatis dalam setiap transaksi yang dikelola oleh sistem, sehingga kemungkinan manipulasi data menjadi sangat rendah. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, pada efisiensi, penggunaan waktu yang belum optimal terjadi karena seringnya pengecekan data berulang untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan data. Nah, sistem yang kami usulkan, penggunaan waktu menjadi lebih efisien karena pengecekan data semua berbasis sistem dan proses jual beli akan tetap berlangsung meskipun tanpa toko offline-nya. Layanan. Dan yang terakhir itu adalah layanannya. Layanan atau service. Nah, dalam proses jual beli yang sistem yang berjalan dalam proses jual beli akan terhenti jika toko berhalangan dibuka karena hanya memiliki toko offline, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelanggan kurang maksimal. Nah, sistem yang kami usulkan ini pelayanan pelanggan tetap dapat mencapai tingkat maksimal tanpa melibatkan toko fisiknya, karena pelayanan secara real time akan dijalankan melalui sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas flowchart diagram. Berikut untuk flowchart diagram yang saya rancang. Saya akan share melalui aplikasi Drawview. Berikut adalah flowchart dari Inara Bookhouse. Terdapat 3 aktor. Yang pertama itu admin, sistem, dan pembeli. Flowchart dimulai dari admin dengan login. Admin mulai dengan login dengan memasukkan username dan password, kemudian admin bisa menambahkan produk baru, dan pada sistem akan menampilkan katalog produknya. Selain menambahkan produk baru, admin juga bisa mengedit informasi produk. Setelah itu, admin juga bisa mengelola stok produk, dan sistem akan menampilkan stok produk tersebut. Nah, di sisi lain, pembeli akan memanggil website. Nah, setelah pembeli memanggil website, tampilan pertama itu adalah menampilkan katalog produknya. Setelah itu, pembeli akan melihat-lihat produk. Kemudian pembeli akan langsung login. Nah, pembeli akan langsung login, sementara di sistem akan memverifikasi login tersebut. Apakah itu gagal, apakah itu berhasil. Kalau gagal, pembeli akan dibawa untuk login ulang. Atau pembeli yang belum memiliki akun akan dibawa untuk meregistrasi akunnya. Jika sudah berhasil login, jika berhasil, pembeli di sistem akan langsung menampilkan katalog produk kembali. Dan pembeli akan bisa memilih produk. Jika sudah memilih produk, pembeli bisa memasukkan ke dalam keranjang. Nah, setelah masukkan ke dalam keranjang pada sistem akan ada proses verifikasinya. Jika ingin menambah keranjang, pembeli akan dibawa kembali ke halaman katalog produk. Apabila ingin melanjutkan proses checkout, pembeli akan lanjut dibawa untuk mengisi informasi pengiriman. Nah, pada informasi pengiriman, di sistem akan melakukan verifikasi pengiriman. Jika informasi masih terdapat kesalahan menurut pembeli, pembeli akan bisa ulang lagi untuk mengisi informasi pengirimannya. Jika pembeli sudah merasa benar informasi pengirimannya, pembeli bisa lanjut untuk melakukan proses checkout. Nah, pembeli akan langsung melanjutkan proses checkout, dan di sistem akan menampilkan informasi pesanan. Lalu di admin akan memverifikasi pesanan pelanggan, barulah muncul menampilkan invoice. Nah, setelah invoice tampil, pembeli akan melakukan pembayaran. Segi di sini artinya pembayaran dilakukan di luar sistem. Setelah melakukan pembayaran, pembeli bisa mengirim bukti pembayarannya ke dalam sistem. Nah, sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan admin akan menerima bukti pembayaran tersebut.
Setelah admin menerima bukti pembayaran, admin akan memverifikasi pembayarannya dan merubah status pemesanan menjadi dikirim. Nah, mohon maaf, dikemas. Nah, setelah admin melakukan pengiriman barang dengan menyerahkan barang kepada ekspedisi, yaitu lagi-lagi prosesnya ini adalah persegi yang artinya di luar aplikasi. Nah, setelah mengirimkan barang, admin akan menginputkan nomor resi dan merubah status pemesanannya menjadi dikirim. Pada sistem akan memberikan nomor resi dan status pengiriman. Dan pembeli akan menerima nomor resi dan status pengirimannya. Setelah itu, pembeli akan konfirmasi pesanan jika pesanan sudah diterima dan proses akan berakhir. Proses selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD. Ada DFD level 1 dan DFD level 2. Saya akan menjelaskan melalui Drawio. Nah, di sini ada pembeli, aplikasi pembelian buku online sebagai sistemnya, dan juga ada admin. Nah, pembeli akan mengirimkan data diri pelanggan, username dan password, dan data pemesanan, bukti pembayaran, data alamat pengirim. Dan pembeli akan menerima akun, katalog produk, data harga, data pemesanan, data pembayaran, data status pemesanan. Sedangkan pada admin akan mengirimkan username dan password, bisa menambahkan produk, update informasi produk, update stok produk, memverifikasi pesanan, memverifikasi pembayaran, serta update status pemesanan. Selanjutnya, admin akan menerima data diri pembeli, data produk, data stok produk, data pemesanan, data pembayaran, data status pemesanan. Nah, selanjutnya adalah DFD level 1. Di sini ada 6 proses yang saya gunakan. Yang pertama itu ada proses registrasi, yang kedua proses login, yang ketiga proses input produk baru, yang keempat proses pemesanan produk, yang kelima transaksi, dan yang terakhir proses pengiriman. Nah, pada proses registrasi ini, pembeli di sini akan mengirimkan data diri pembeli. Nah, data diri pembeli ke sistem. Nah, sistem akan mengirimkan ke tabel pembeli data diri pembeli tersebut. Nah, pada tabel pembeli ini akan memberikan hasil outputnya itu berupa akun kepada sistem, dan sistem akan meneruskan kepada pembeli. Nah, selain itu, akun pembeli juga diteruskan pada admin. Selanjutnya, pada proses login. Nah, proses login pembeli dan admin itu sama. Setelah pembeli mengirimkan proses loginnya yang berupa mengirimkan username dan password kepada sistem, sistem akan memvalidasi user tersebut di tabel pembeli ataupun tabel admin. Tabel pembeli ataupun tabel admin. Nah, jika sudah valid, pada sistem akan mengirimkan informasi login. Informasi loginnya itu berupa informasi login berhasil ataupun informasi login tidak berhasil, seperti itu. Nah, selanjutnya ada input produk baru. Input produk baru ini dilakukan oleh admin. Admin akan mengirimkan data produk ke sistem. Data produk ini berupa foto produk, judul buku, tahun terbit penulis, dan lainnya. Nah, data produk ini akan masuk ke tabel buku. Seperti itu. Selanjutnya adalah proses pemesanan produk. Nah, proses pemesanan produk di sini, sistem akan mengirimkan informasi produk ke pembeli. Nah, pembeli akan memilih produk tersebut dan melakukan pemesanan. Nah, pembeli itu sendiri akan mengirimkan data pemesanan ke sistem. Nah, selanjutnya sistem akan mengirimkan data pemesanan tersebut ke tabel pesanan. Nah, di tabel pesanan tersebut akan ada output informasi pesanan. Informasi pesanan tersebut akan diteruskan ke admin. Itu. Selanjutnya ada proses transaksi. Nah, pada proses transaksi dimulai dengan sistem mengirimkan invoice kepada pembeli, dan pembeli setelah melakukan pembayaran, pembeli akan mengirimkan data transaksinya yang berupa bukti pembayaran dan tanggal transaksinya. Nah, setelah itu transaksi akan dimasukkan ke sistem dan sistem akan meneruskan ke tabel transaksi.
Setelah itu, sistem akan meminta untuk admin melakukan verifikasi transaksi. Seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir adalah proses pengiriman. Di proses pengiriman ini, pembeli akan mengirimkan informasi pengiriman, dan informasi pengiriman tersebut akan masuk ke tabel pengiriman. Nah, setelah masuk ke tabel pengiriman, admin akan melakukan proses pengiriman tersebut. Berikut seperti itu penjelasan saya mengenai DFD level 1 dan juga level 0. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan lanjut dengan IRD. Kita akan berikut flowchart-nya. Berikut untuk flowchart-nya. Flowchart Inara Bookhouse. Selanjutnya, data flow diagram seperti yang saya jelaskan tadi. Di level 1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya adalah IRD. Nah, bagaimana IRD dari Inara Bookhouse ini? Ada 5 entitas. Yang pertama itu adalah pembeli, buku, transaksi, admin, dan pengiriman. Nah, pada pembeli itu ada atribut-atributnya. Yang pertama itu ID pembeli. Nah, ID pembeli ini merupakan primary key. Selanjutnya ada nama pembeli, tempat lahir, tanggal lahir, umur, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya pembeli akan memesan buku. Nah, pada entitas buku terdapat atribut-atributnya. Yang pertama itu ada ID buku, judul buku. ID buku ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya ada judul buku, harga, penulis, tahun terbit, deskripsi buku, dan genre. Nah, setelah itu, dari buku itu akan memprosesnya itu adalah admin yang memproses. Admin di sini ada ID yang merupakan primary key-nya. Selanjutnya ada nama admin, password, dan divisi. Selanjutnya di bagian pembeli ini, akan melakukan transaksi. Nah, di bagian transaksi ini ada atribut-atributnya. Yang pertama itu adalah nomor transaksi yang merupakan primary key-nya. Selanjutnya ada total pembayaran, judul buku, nama pembeli, metode pembayaran, dan tanggal transaksi. Selanjutnya, di transaksi itu diproses oleh adminnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, admin ada beberapa atribut seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, di admin akan memproses pengiriman. Nah, pengiriman itu ada ID pengiriman, itu merupakan primary key-nya. Selanjutnya ada nomor telepon, nama pengirim, nama pembeli, notes, ekspedisi, nama pembeli, dan alamatnya. Itu merupakan dari IRD Inara Bookhouse. Selanjutnya ada mapping. Nah, mapping di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 entitas, yaitu pembeli, buku, admin, transaksi, dan pengiriman. Nah, di pembeli itu ada beberapa atribut yang seperti saya jelaskan tadi. ID pembeli itu varchar dengan jumlah kata maksimal 15, nama pembeli varchar dengan 35, nomor telepon INT, alamat teks, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, dan umur itu INT. Selanjutnya ada buku, itu ID buku, itu termasuk varchar, judul buku varchar, harga INT, penulis dan genre itu varchar, tahun terbit INT, dan deskripsi buku varchar. Selanjutnya ada admin, itu ID admin varchar, nama admin varchar, divisi varchar, dan password juga varchar. Selanjutnya ada transaksi, itu ada nomor transaksi itu INT, nama pembeli itu varchar, judul buku itu varchar, tanggal transaksi itu date, total pembayaran INT, dan metode pembayaran varchar. Selanjutnya ada entitas pengiriman, itu ada ID pengirim varchar, alamat teks, nomor telepon INT, nama pembeli varchar,
nama pengirim varchar, ekspedisi varchar, dan notes itu juga termasuk varchar. Nah, saya kembali kepada IRD tadi. Nah, di sini di pembeli memesan buku. Ini termasuk many to many. Karena pembeli bisa memesan banyak buku dan buku bisa dipesan oleh banyak pembeli. Selanjutnya, pembeli melakukan transaksi itu one to many. Karena pembeli hanya bisa melakukan satu transaksi. Dan transaksi ke admin itu many to one. Selanjutnya dari buku ke admin itu many to many. Dari admin ke pengirim itu many to many. Seperti itu. Mapping sudah saya jelaskan. Dan itu adalah presentasi dari mata kuliah pemrograman web yang saya bahas itu adalah aplikasi Inara Book House. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi, Santi, Santi Om. Masih di